Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Risahaya. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Sastra Inggris di Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gunadarma. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek tugas reading semiotika, mata kuliah reading semiotika, dan untuk menambah wawasan tentang semiotika, khususnya semiotika Barthes. Sebelum membahas lebih rinci tentang hasil analisis iklan menggunakan teori Barthes, kita kenalan dulu yuk dengan semiotika. Semiotika diambil dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Nah, secara harfiah, semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda. Semiotika sering diartikan sebagai ilmu signifikasi yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Beliau adalah seorang ahli linguistik Swiss. Selain itu, semiotika juga dipelopori oleh Charles Sanders Peirce, yang merupakan seorang filsuf pragmatisme Amerika Serikat. Nah, kedua tokoh ini memberikan pengaruh besar dalam ilmu semiotika, dengan munculnya istilah semiologi yang dikembangkan oleh Saussure, serta istilah semiotika yang dikembangkan oleh Peirce. Ferdinand de Saussure. Menurut beliau, semiotika adalah ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat. Saussure terkenal dengan konsep diadik atau dikotomi, di mana menurutnya tanda atau sign terdiri dari penanda atau signifier dan petanda atau signified yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada contoh teori Saussure berikut ini, yang sebagai penanda adalah sebuah gambar. Gambar tersebut seringkali kita jumpai di jalan raya. Dan yang sebagai petanda adalah sebuah teks di mana merupakan arti dari gambar tersebut, yaitu dilarang berputar ke kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda dari gambar penanda tersebut adalah rambu-rambu larangan putar balik. Berbeda dengan Ferdinand de Saussure, semiotika Peirce dikenal dengan konsep triadik trikotomi. Bagi Peirce, tanda atau representamen merupakan sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain atau interpretan, yang pada gilirannya mengacu kepada sebuah objek. Hal ini menunjukkan antara representamen, interpretan, dan objek memiliki relasi langsung yang mana prosesnya dikenal dengan semiosis. Triadik trikotomi konsep ala Peirce ini digambarkan dalam bentuk segitiga sebagai berikut, di mana penggabungan representamen dengan objek akan memunculkan konsep interpretan. Sebagai contoh, pada gambar tersebut jika kita analisis dengan menggunakan teori Peirce, maka representannya adalah konsep pohon gersang. Objeknya adalah foto pohon tanpa daun, sedangkan interpretannya adalah pohon gersang. Teori semiotika Roland Barthes secara harfiah merupakan turunan dari semiologi Saussure, yakni mengadaptasi teori signifier, signified untuk dikembangkan menjadi metabahasa dan konotasi. Saussure fokus pada penandaan dalam tataran denotatif, sedangkan Barthes mengembangkannya pada tingkat konotatif. Selain itu, aspek lain yang dikembangkan Barthes dalam penandaan yaitu mitos, sehingga menjadi sebagai berikut. Denotasi adalah makna definisional, literal, jelas, atau common sense dari suatu tanda. Konotasi adalah asosiasi-asosiasi sosiokultural dan personal, baik itu ideologi, emosi, dan lain-lain dari sebuah tanda.
khususnya berhubungan dengan kelas status sosial, gender, usia, etnisitas, dan lain-lain dari interpreter atau pemakai, penafsir tanda. Konotasi lebih bersifat polisemi atau multitafsir daripada denotasi. Ciri khas semiotika Labarthes yakni munculnya istilah mitos yang mengacu pada budaya. Analisa di samping merupakan analisa teori Barthes, di mana signifiernya adalah gambar ilustrasi. Kemudian signifiednya yang pertama adalah ilustrasi bibir merah seorang wanita, di mana bagian mulutnya diasumsikan sebagai tungku rokok. Rokoknya pun ada yang sudah habis, ada yang masih menyala. Kemudian bagian signifier 2-nya, rokok merupakan simbol yang melambangkan pria dan bibir berlipstik merah melambangkan eksistensi wanita. Signifier 2 ini merupakan makna denotasi dari ilustrasi tersebut. Berikutnya yaitu signified 2, yaitu merupakan makna konotasinya, wanita selalu kalah dan mengikuti kemauan pria. Mitosnya atau sign 2-nya, tanda kedua, merupakan kedudukan wanita selalu di bawah pria. Berikutnya kita akan coba untuk menganalisa iklan Extra Joss 2015, di mana kita akan menganalisanya menggunakan teori semiotika Barthes. Apa? Berani? Pengecut lo! Laki, tanding, kalau sebanding. Laki, fighter. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, semiotika Barthes merupakan turunan dari semiotika Saussure. Oleh karena itu, hal yang akan kita kaji berupa makna denotasi, makna konotasi, dan mitos dari beberapa scene iklan Extra Joss MMA 2015 yang diperankan oleh Rio Dewanto. Jadi, setelah melihat iklan tersebut dan memahaminya, saya akan mencoba membaginya ke dalam 4 scene untuk mempermudah kita dalam menganalisis. Dalam teori Barthes, scene iklan tersebut berperan sebagai signifier 1. Sedangkan signified satunya berupa teks, yaitu seorang pria berprofesi sebagai fotografer sedang memotret motor yang memasuki kawasan Custom Fest dan sekelompok geng preman yang sedang memantau lingkungan Custom Fest. Signifier 2 merupakan makna denotasi, yaitu pria fotografer menggambarkan bahwa dia seorang individual yang mandiri, sedangkan geng preman tersebut menggambarkan bahwa mereka berkelompok dan berperilaku secara kasar. Terlihat dari ketua geng preman yang berkata, "Awas lu," sambil mendorong orang yang berlalu lalang di depannya. Signified 2 merupakan makna konotasi, yaitu pria fotografer dengan sikap tenangnya akan kalah menghadapi geng preman tersebut yang terlihat brutal. Sedangkan sign 2-nya yaitu mitos, satu orang kalah dengan yang berkelompok. Datang lo! Apa? Berani? Pengecut lo! Pada scene 2, signified satunya yaitu ketua geng preman terlihat menantang pria fotografer.
Namun, pria fotografer hanya terdiam dan memilih membantu seseorang yang jatuh di belakangnya karena terdorong. Terlihat dari audio pada iklan tersebut, ketua preman berkata, "Nantang lu, apa?" dan tertawa sambil mengatai pria fotografer sebagai pengecut. Shiny Fire 2-nya merupakan makna denotasi, yaitu pria fotografer tidak takut hanya saja memilih menghadapi ketua preman dengan tenang. Shiny Fight 2-nya merupakan makna konotasi, yaitu bersikap tenang akan membuat seorang pria justru terlihat lebih gentleman. Kemudian Sign 2-nya atau mitos, pria yang gentleman selalu tahu bagaimana harus bersikap dewasa. Laki tanding kalau sebanding. Pada scene ini terlihat pria fotografer menggunakan jaket dan boxer berwarna kuning yang merupakan warna dari minuman Extra Joss. Shiny Fight 1-nya, salah satu anggota preman bertanding dengan pria fotografer dalam sebuah arena tinju, di mana pria fotografer yang memenangkan pertandingan. Shiny Fire 2-nya yaitu makna denotasi, pria fotografer lebih gentleman daripada kelompok geng preman. Terlihat dari wasit tinju yang mengangkat tangan pria fotografer dan berkata, "The Gentleman." Shiny Fight 2-nya merupakan makna konotasi. Makna konotasi dari cuplikan iklan ini adalah pria yang gentleman adalah pria yang bertanding secara formal dan sesuai. Sign 2 atau mitosnya sama dengan jargon dari Extra Joss, laki tanding kalau sebanding. Lucky Fighter. Nah, pada scene ini merupakan scene terakhir di mana hasil analisa semuanya mencakup di sini, yaitu pada Shiny Fight 1-nya pria fotografer minum minuman Extra Joss. Shiny Fire 2-nya merupakan makna denotasi. Minuman stamina pria fotografer adalah Extra Joss. Shiny Fight 2-nya merupakan makna konotasi, yaitu pria fotografer tersebut menang karena meminum Extra Joss. Dan yang terakhir adalah mitos atau sign keduanya, yaitu Extra Joss adalah minuman laki. Nah, jika analisis scene pertama hingga terakhir digabungkan, muncul pesan tersirat bahwa produsen Extra Joss ingin menyuguhkan produk yang dibutuhkan oleh para pria Indonesia, di mana dengan adanya produk tersebut memberikan sebuah stamina dan semangat baru untuk menunjukkan rasa gentleman dalam setiap diri pria di Indonesia. Pencarian makna tersembunyi pada iklan Extra Joss sebenarnya tidak begitu sulit, dikarenakan semuanya tersampaikan dengan jelas kepada penonton iklan tersebut. Alur cerita iklan yang maju juga memudahkan saya dalam menganalisa video iklan tersebut. Penggunaan teori semiotika Roland Barthes dalam menemukan makna denotasi, konotasi, serta mitos dengan modelnya yang terstruktur cukup sesuai dengan karakteristik iklan yang banyak mengandung tanda yang ditampilkan melalui teks audio maupun visual. Nah, demikianlah video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek video dalam mata kuliah Reading Semiotika, dan tentunya untuk menambah wawasan kita semua terkait ilmu semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.